Di balik rumah tangga yang terlihat tenang, tidak semua cerita berakhir bahagia. Senyum bisa menyimpan rahasia, kesetiaan bisa retak tanpa suara, dan kepercayaan bisa runtuh hanya karena satu keputusan. Channel ini menghadirkan kisah nyata dari kehidupan sekitar, tentang cinta yang dikhianati, janji yang dilanggar, dan konsekuensi yang tak bisa dihindari. Setiap episode disusun dari konflik nyata, emosi nyata, dan pelajaran yang sering datang saat semuanya sudah terlambat. Ini bukan sekedar cerita, ini cermin kehidupan. Siapkan hati Anda, karena tidak semua kebenaran terasa nyaman untuk didengar. Hujan turun tipis di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Jalanan basah, lampu-lampu toko memantul di aspal. Denny, 36 tahun, duduk di atas motor tuanya di depan sebuah minimarket yang hampir tutup. Wajahnya lelah setelah lembur di bengkel tempat ia bekerja. Ponselnya berbunyi. "Mas, kamu pulang jam berapa?" Suara Mawar, istrinya, terdengar lembut. "Ini masih di jalan. Paling setengah jam lagi sampai," jawab Denny. "Jangan lupa belikan susu anak ya," kata Mawar cepat, lalu menutup telepon. Denny tersenyum kecil. Selama ini ia merasa hidupnya sederhana tapi cukup. Istri cantik, anak satu, rumah kontrakan kecil tapi rapi. Tidak mewah tapi hangat. Namun, beberapa bulan terakhir ada yang berubah. Perubahan yang terasa. Mawar, 33 tahun, mulai sering berdandan walau hanya keluar sebentar. Parfumnya lebih wangi dari biasanya. Bajunya juga lebih rapi, lebih modis. "Arisan lagi?" tanya Denny suatu sore. "Iya, sekalian bantu teman jualan online," jawab Mawar tanpa menatap mata suaminya. Denny tidak curiga. Ia justru bangga istrinya mulai aktif, tapi tetangga mulai berbisik. "Mas Denny, Mbak Mawar sekarang sering dijemput mobil ya?" kata Bu Rini suatu hari. "Mobil?" Denny mengernyit. "Iya, saya kira saudara." Denny tertawa kecil. "Mungkin ojek online, Bu." Tapi malam itu, saat Mawar mandi, Denny melihat layar ponselnya menyala. Ada notifikasi masuk. "Kamar sudah saya pesan. Jam 7 ya?" Denny tidak membuka. Tangannya gemetar. Ia menaruh kembali ponsel itu ke tempat semula. Mungkin salah kirim, gumamnya. Berusaha tenang. Namun sejak malam itu, pikirannya tidak pernah tenang. Beberapa hari kemudian, nama itu muncul lagi. Hendra, muncul di notifikasi transfer, muncul di chat singkat, muncul di panggilan tak terjawab. Denny mulai memperhatikan. Mawar kini sering pergi sore hari dan pulang agak malam dengan alasan jualan. Tapi uang belanja memang bertambah. "Alhamdulillah mas, jualanku laku," kata Mawar. "Bagus," jawab Denny, tapi matanya menyimpan tanya. Suatu malam, saat Mawar tidur, Denny memberanikan diri membuka ponselnya. Chat sudah banyak terhapus, tapi ada satu yang tertinggal. "Aku kangen kamu. Besok jangan batal ya." Nomor itu disimpan dengan nama Pak Hendra Property. Dada Denny terasa panas. Dari info yang ia dengar, Hendra, 40 tahun, adalah pengusaha bahan bangunan yang cukup dikenal di kota itu. Mobilnya mahal, tokonya besar, banyak kenalan pejabat. "Ngapain orang begitu chat istriku?" bisik Denny. Keesokan harinya, Denny izin tidak masuk kerja. Ia tidak bilang ke Mawar. Ia mengikuti istrinya dari jauh. Jam 4 sore, Mawar keluar rumah. Bukan naik ojek. Sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang. Mawar masuk dengan cepat. Tangan Denny mengepal di stang motor. Ia mengikuti. Mobil itu berhenti di sebuah hotel kota. Bukan hotel besar, tapi cukup rapi dan tertutup. Jantung Denny berdegup keras. Mawar turun. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun keluar dari kursi pengemudi. Badannya tegap, bajunya mahal. Ia merangkul punggung Mawar dengan santai saat masuk ke lobi. Denny seperti disambar petir. Denny tidak langsung masuk. Ia gemetar, marah, hancur, tapi juga takut jika ia salah. Ia duduk di warung depan hotel hampir 1 jam. Kepalanya penuh suara. Kalau ini salah paham, kalau cuma urusan bisnis, kalau tetangga benar. Akhirnya ia masuk. Dengan suara berat ia bertanya ke resepsionis. "Mbak, itu tadi pasangan yang masuk pesan kamar berapa?" "Maaf pak, kami tidak bisa." Denny meletakkan uang di meja. Tangannya gemetar. Resepsionis ragu, lalu berbisik. "Lantai 3. Langkah Denny terasa berat di tangga. Lorong lantai 3 sepi. AC berdengung pelan. Ia melihat nomor kamar. Dari dalam terdengar suara tawa pelan. Suara Mawar.
Ia hafal betul. Dunia seperti runtuh. Denny mengetuk keras. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. "Mawar!" teriaknya. Suara di dalam mendadak sunyi. Terdengar gerakan panik. Pintu dibuka sedikit oleh Hendra. Wajahnya kaget. "Siapa?" Denny mendorong pintu hingga terbuka penuh. Mawar berdiri di dalam kamar. Rambutnya berantakan. Wajahnya pucat melihat suaminya. Waktu terasa berhenti. "Mas," bisik Mawar. Tatapan Denny penuh luka dan amarah yang tak terbendung. Pintu kamar terbuka lebar. Udara dingin dari AC terasa menusuk. Mawar berdiri kaku di dekat tempat tidur. Hendra mundur selangkah, kaget melihat tatapan Denny yang penuh amarah. Beberapa detik tak ada suara, hanya napas berat. Apa ini? Suara Denny rendah, tapi bergetar. "Mas, dengar dulu." Mawar mencoba bicara. "Dengar apa?" Denny membentak. "Saya ngikut dari rumah. Saya lihat kamu masuk sama dia." Hendra mencoba mengambil alih situasi. "Pak, tenang dulu. Kita bisa jelaskan baik-baik." Denny menoleh tajam. "Kamu diam." Suasana memanas. Mawar mulai menangis. Alasan yang tersendat. "Mas, ini cuma..." Mawar gugup. Kata-katanya patah. "Cuma apa?" "Rapat bisnis di kamar hotel," potong Denny. Mawar tak mampu menjawab. Air matanya jatuh. Tangannya gemetar memegang tas. Hendra menarik napas panjang. "Kami cuma ketemu buat ngobrol. Urusan kerja sama usaha." Denny tertawa pahit. "Ngobrol harus tutup pintu kamar?" Tidak ada jawaban. Denny melihat 2 gelas minuman di meja, tas Mawar terbuka, dan suasana kamar yang jelas bukan untuk rapat. Dadanya sesak. Amarah yang meledak. Tanpa sadar Denny menyapu gelas di meja hingga jatuh pecah. Mawar menjerit kecil. "Mas, jangan." "Berapa lama?" tanya Denny tajam. "Sudah berapa lama kamu bohong?" Mawar terisak. Baru beberapa kali ketemu." "Beberapa kali?" ulang Denny pelan, justru lebih mengerikan. Hendra mulai tidak sabar. "Pak, jangan merusak barang hotel. Kalau mau ribut, kita bicara di luar." Denny mendekat, menunjuk dada Hendra. "Kamu tahu dia istri saya." Hendra diam setengah detik. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Pengakuan yang menampar. "Dia bilang rumah tangganya sudah retak," kata Hendra akhirnya. "Saya pikir kalian sudah tidak akur." Denny menoleh ke Mawar dengan mata merah. "Kamu bilang begitu?" Mawar menutup wajahnya. Tangisnya pecah. "Kamu malu sekarang," kata Denny lirih. "Waktu bohong tiap hari, kamu tidak malu." Mawar jatuh duduk di kursi. "Aku capek, Mas. Kita selalu kurang uang. Kamu selalu kerja. Aku sendirian." Kalimat itu seperti pisau. "Jadi, kamu cari pengganti." Suara Denny melemah, tapi penuh luka. Suara pecahan gelas dan bentakan membuat satpam hotel datang mengetuk pintu. "Pak, ada masalah?" tanya petugas. Hendra cepat menjawab. "Tidak, hanya salah paham keluarga." Petugas melihat wajah Mawar yang menangis dan Denny yang gemetar marah. Situasi jelas tidak normal. "Kalau ribut, silahkan selesaikan di luar, Pak." Denny mengangguk kaku. Ia menatap Mawar lama, tatapan orang yang kepercayaannya hancur. "Ayo keluar," katanya dingin. Ancaman dan tawaran diam. Di lorong, Hendra menahan langkah Denny sebentar. "Kita bisa selesaikan tanpa memperbesar masalah," bisik Hendra. "Saya bisa bantu secara finansial, asal ini tidak viral." Denny menatapnya jijik. "Kamu pikir harga diri saya bisa dibeli?" Hendra terdiam. Langkah yang tidak bisa ditarik. Mawar berjalan di belakang Denny, menangis tanpa berani mendekat. Di lobi hotel, beberapa orang mulai memperhatikan. "Mas, tolong jangan tinggalkan aku," kata Mawar pelan. Denny berhenti, tapi tidak menoleh. "Yang kamu tinggalkan itu bukan saya," katanya. "Yang kamu tinggalkan itu rumah tangga kita." Denny keluar ke malam yang basah oleh sisa hujan. Dadanya kosong, tapi kepalanya penuh keputusan besar. Di belakangnya, Mawar berdiri sendirian di bawah lampu lobi hotel. Sadar bahwa rahasia kini sudah pecah. Malam itu Denny pulang sendirian. Motor tuanya melaju pelan, seperti ikut menanggung beban di kepalanya. Dadanya masih sesak. Setiap lampu jalan yang dilewati seperti memutar ulang kejadian di kamar hotel. Wajah Mawar. Tangisnya. Pria itu. Setibanya di rumah, lampu teras masih menyala. Anak mereka sudah tidur di kamar. Rumah terasa sunyi, tapi tidak lagi terasa hangat. Denny duduk di kursi ruang tamu tanpa melepas jaket.
menatap dinding kosong hampir 1 jam. Pintu pagar berbunyi. Mawar pulang naik ojek. Langkahnya pelan, ragu. Begitu masuk, Mawar langsung menangis. "Mas, maaf, tolong dengar aku." Denny tetap duduk, tidak menatap. "Mas, aku salah. Aku kebawa suasana. Jangan sentuh saya," kata Denny datar saat Mawar mencoba mendekat. Nada itu lebih menyakitkan dari bentakan. "Aku mau jelasin." "Penjelasanmu sudah saya lihat," potong Denny. Tangis Mawar pecah lagi. Ia berlutut di lantai. Tapi Denny berdiri dan masuk kamar anak. Lalu mengunci pintu dari dalam. Malam itu, mereka tidur terpisah untuk pertama kalinya sejak menikah. Pagi yang tak biasa. Biasanya Mawar menyiapkan sarapan. Pagi ini dapur sunyi. Denny membuat kopi sendiri. Wajahnya pucat. Matanya kurang tidur. Bu Rini, tetangga depan rumah, menyapu halaman seperti biasa. Tapi matanya terus melirik. Semalam, ojek yang mengantar Mawar berhenti cukup lama. Mawar turun dengan wajah sembab. Sudah jadi bahan bisik-bisik subuh. "Mas Denny, Mbak Mawar sakit?" tanya Bu Rini pura-pura. "Kurang enak badan," jawab Denny singkat. Dari jendela, Mawar melihat itu semua. Hatinya makin gelisah. Chat yang salah kirim. Siang harinya, kesalahan terjadi. Hendra mengirim pesan. "Kamu aman, suamimu tidak bikin masalah kan?" Tapi pesan itu masuk saat Mawar sedang di dapur dan ponselnya tertinggal di meja. Anak mereka yang masih kecil mengambil ponsel itu dan membawanya ke Denny. "Ayah, ada pesan bunyi terus." Denny membaca. Dunia terasa gelap lagi. Sore itu Denny menelepon kakaknya, Arif. "Mas, saya mau cerita, tapi jangan kaget." 1 jam kemudian Arif datang bersama istrinya. Suasana rumah langsung tegang. Mawar menangis saat ditanya. "Kamu sadar kamu punya anak?" kata Arif keras. "Kamu sadar akibatnya?" Istri Arif menggeleng kecewa. "Kenapa tidak cerita kalau ada masalah rumah tangga?" Mawar hanya bisa berkata, "Saya hilaf." Denny tertawa pahit. Hilaf itu lupa bayar listrik. Bukan check-in hotel. Masalah tidak bisa ditahan lagi. Orang tua Mawar dipanggil. Ayah Mawar datang dengan wajah merah padam. Ibunya langsung menangis begitu tahu inti cerita. "Ini aib," kata ayahnya. "Kamu mempermalukan keluarga." Mawar gemetar. "Pak, maaf." Ibunya memegang tangan Denny. "Nak Denny, tolong, jangan langsung cerai. Kita cari jalan." Denny diam lama. "Saya belum bicara cerai," katanya pelan. "Tapi hati saya sudah hancur." Bisik tetangga jadi nyaring. Dalam 2 hari, kabar menyebar ke 1 gang. Versinya bermacam-macam. Mawar digerebek, Mawar kabur, Mawar punya sugar daddy, Mawar mau nikah lagi. Setiap Mawar keluar rumah, 2 orang berhenti bicara. 1 orang pura-pura telepon, 1 lagi menatap tajam. Tekanan sosial mulai terasa nyata. Anak mereka bahkan ditanya temannya, "Ibumu kenapa nangis terus?" Mawar pulang dan menangis di kamar mandi. Malamnya, nomor tak dikenal menelepon Denny. "Saya Hendra. Kita perlu bicara." "Tidak perlu," jawab Denny dingin. "Masalah ini bisa merugikan semua pihak, termasuk anak Anda." Nada itu berubah seperti ancaman halus. Denny menutup telepon tanpa menjawab. Kini bukan hanya hati yang luka, tapi situasi mulai berbahaya. Denny menatap anaknya yang sedang tidur. "Baba harus kuat," bisiknya. Keputusan besar semakin dekat. Pagi itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada suara obrolan, tidak ada sendok beradu dengan piring. Mawar duduk di sudut ruang tamu dengan mata bengkak. Denny bersiap berangkat kerja tanpa bicara sepatah kata pun. Sebelum keluar, Denny berhenti di depan pintu. "Mulai hari ini, jangan keluar rumah tanpa izin saya," katanya datar.
Mawar mengangguk pelan. Ia tahu posisinya sudah sangat lemah. Namun masalah belum berhenti, justru baru mulai. Bukti yang disimpan diam-diam. Di bengkel, Denny tidak fokus. Tangannya bekerja, tapi pikirannya memutar rencana. Saat istirahat, ia membuka kembali foto dan catatan yang sempat ia ambil diam-diam di hotel malam itu. Foto mobil Hendra, rekaman suara lorong, dan screenshot chat. Temannya, Joko, memperhatikan. "Mas, kamu pucat banget. Ada masalah?" tanya Joko. Denny ragu sebentar, lalu berkata pelan, "Istri saya selingkuh." Joko kaget. "Kamu serius?" Denny mengangguk. Joko menepuk bahunya. "Kalau ada bukti, simpar baik-baik. Jangan emosional dulu. Kalau nanti masuk jalur hukum, itu penting." Kalimat itu menancap di kepala Denny. Jalur hukum. Tekanan mulai datang. Siang hari, sebuah mobil hitam berhenti di depan bengkel. Dua pria turun, kemeja rapi, tatapan tegas. "Mau ketemu Mas Denny," kata salah satunya. Denny keluar. "Kami dari Pak Hendra," katanya singkat. Suasana bengkel langsung sunyi. "Ada perlu apa?" tanya Denny waspada. "Pak Hendra ingin menyelesaikan masalah secara baik, tidak perlu ribut kemana-mana." "Saya tidak pernah datang ke dia," jawab Denny. "Justru itu, kami yang datang." Nada bicaranya sopan, tapi terasa menekan. Pertemuan yang tidak seimbang. Sore hari, Denny diminta datang ke sebuah kafe. Ia datang, bukan karena takut, tapi ingin mendengar langsung. Hendra sudah duduk, rapi, tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. "Terima kasih sudah datang," kata Hendra. Denny duduk tanpa menjabat tangan. "Langsung saja," kata Denny. Hendra mengeluarkan map coklat, digeser pelan ke meja. Di dalamnya ada uang, tebal. "Kompensasi," katanya. "Supaya masalah ini berhenti di sini." Denny menatap tajam. "Anda pikir ini transaksi?" "Saya realistis," jawab Hendra. "Kalau ini melebar, semua rugi. Nama keluarga Anda juga." "Nama keluarga saya rusak karena Anda," balas Denny. Hendra tetap tenang. "Dan istri Anda?" Itu seperti sengatan listrik. Hendra mencondongkan badan sedikit. "Saya punya pengaruh. Kalau ini jadi perkara, prosesnya panjang, melelahkan, bisa mempengaruhi pekerjaan Anda." Denny mengepalkan tangan. "Ini ancaman?" "Nasihat," jawab Hendra tipis. Denny menutup map itu dan mendorong kembali. "Simpan uang Anda." Ia berdiri dan pergi. Hendra tidak mengejar, tapi tatapannya berubah dingin. Mawar menerima telepon. "Halo?" Suara perempuan di seberang terdengar tegas. "Saya istri Pak Hendra." Mawar langsung gemetar. "Jangan hubungi suami saya lagi. Jangan cari masalah. Kalau rumah tangga saya rusak, kamu juga saya hancurkan." Telepon ditutup. Mawar terduduk lemas di lantai. Untuk pertama kalinya, ia sadar, ini bukan lagi sekedar hubungan rahasia, ini sudah menjadi konflik antar keluarga. Pengakuan yang terlambat. Saat Denny pulang, Mawar menceritakan telepon itu sambil menangis. "Aku takut, Mas." Denny menatapnya lama. "Waktu kamu masuk hotel, kamu tidak takut?" Mawar terdiam. "Aku mau jujur semuanya. Chat, pertemuan, transfer uang, semua," kata Mawar. "Aku siap kalau Mas mau pakai buat bukti." Denny tidak menjawab cepat, tapi ini pertama kalinya Mawar benar-benar terbuka tanpa membela diri. Malam itu mereka duduk di meja makan, seperti dua orang asing. Ponsel Mawar dibuka. Email, chat lama, riwayat transfer, foto, semua dikumpulkan. Setiap bukti terasa seperti bukulan bagi Denny. Tapi kini bukulan itu berubah menjadi tekad. "Kalau ini lanjut," kata Denny pelan, "saya tidak akan diam." Mawar menangis tanpa suara. Di luar, beberapa tetangga masih bergosip di pos ronda. Nama mereka sudah jadi bahan cerita. Di dalam rumah, perang baru saja dimulai. Perang bukti, tekanan, dan harga diri. Sejak pertemuan di kafe dan tawaran uang yang ditolak, suasana hidup Denny berubah total. Bukan lagi sekedar sakit hati, tapi tekanan dari berbagai arah. Di tempat kerja, di rumah, bahkan di lingkungan sekitar. Pagi itu saat Denny masuk bengkel, dua orang langsung berbisik pelan. Begitu ia mendekat, mereka diam. Joko mendekat pelan. "Mas, kabarnya sudah mutar kemana-mana." Denny menatapnya datar. "Dari mana?" "Katanya ada yang cerita di grup WA warga, soal hotel itu."
Denny menarik nafas panjang. Berarti sudah ada yang sengaja menyebarkan. Di grup warga, beredar cerita versi liar. Mawar digerebek suami, Mawar dipelihara pengusaha, Denny ngamuk di hotel. Ada uang tutup mulut. Tidak ada yang 100% benar, tapi cukup untuk jadi bahan gosip. Mawar merasakan dampaknya langsung. Saat keluar beli beras, dua ibu-ibu berhenti bicara dan menatapnya dari atas sampai bawah. Astagfirullah, itu orangnya, bisik salah satu. Mawar pulang dengan tangan gemetar. Ia mengunci pintu dan menangis lama. Harga dirinya runtuh di depan publik. Siang harinya sebuah postingan anonim muncul di media sosial lokal. Hati-hati, drama rumah tangga dibuat cari uang. Suami pura-pura jadi korban, padahal minta jatah. Disertai foto bengkel tempat Denny bekerja. Joko menunjukkan itu ke Denny. Ini sudah fitnah, kata Joko. Denny membaca tanpa ekspresi, tapi urat di lehernya tegang. Ia tahu dari mana arahnya. Main kotor, gumamnya. Sore hari tanpa diduga, Hendra datang langsung ke rumah Denny. Mobil hitamnya parkir di depan gang. Tetangga langsung memperhatikan. Hendra turun dengan sikap tenang, terlalu tenang. Denny keluar rumah. Jangan datang ke sini, kata Denny keras. Saya datang baik-baik, jawab Hendra. Baik-baik masuk hotel sama istri orang. Beberapa tetangga sudah berdiri menonton. Hendra menahan emosi. Saya mau luruskan cerita, jangan sebar fitnah. Denny tertawa pendek. Saya yang sebar? Mawar muncul di pintu, wajahnya pucat. Istri Hendra juga ternyata turun dari mobil, semua kaget. Wajahnya tajam penuh marah. Ia menunjuk Mawar. Kamu yang ganggu suami saya. Mawar mundur ketakutan. Tidak bu, kami sama-sama salah. Tamparan keras mendarat di pipi Mawar. Tetangga gempar. Harga diri di titik nol. Denny refleks maju. Cukup. Tapi Mawar sudah jatuh terduduk sambil menangis. Tidak melawan, tidak membela diri. Istri Hendra berteriak. Perusak rumah tangga. Hendra mencoba menahan istrinya. Situasi kacau. Bu Rini berbisik ke tetangga lain. Sudah terbuka semua ini. Itu momen di mana perselingkuhan tak lagi rahasia. Sudah jadi tontonan satu lingkungan. Denny membantu Mawar berdiri. Untuk pertama kalinya sejak kejadian hotel. Bukan sebagai suami yang lembut. Tapi sebagai manusia yang tidak tega melihat orang dipermalukan di depan umum. Namun tatapannya tetap dingin. Masuk, katanya singkat ke Mawar. Setelah mereka pergi, rumah kembali sunyi. Mawar duduk dengan pipi merah bekas tamparan. Aku pantas dapat ini, katanya lirih. Denny menjawab pelan. Ini baru awal akibatnya. Mawar menangis lagi. Mas, kalau kamu mau cerai, aku terima. Itu pertama kalinya kata cerai diucapkan jelas. Denny tidak langsung menjawab. Ada proses, katanya. Dan kamu akan jalani semuanya. Langkah hukum mulai dipikirkan. Malamnya Denny menghubungi seorang kenalan yang bekerja di kantor pengacara. Saya mau konsultasi soal perceraian dan bukti berselingkuhan, katanya. Jawaban di telepon singkat. Datang besok, bawa semua bukti. Denny menatap map berisi screenshot, rekaman dan data transfer. Bukan lagi soal marah. Sekarang ini soal harga diri. Pagi itu langit mendung. Denny duduk di ruang tunggu kantor pengacara dengan map coklat di pangkuannya. Isinya bukan sekedar kertas, tapi potongan kepercayaan yang sudah hancur. Tangkapan layar chat, riwayat transfer, foto mobil di hotel, rekaman suara. Di depannya, Pak Rashid, pengacara kenalan Joko, membaca satu persatu dengan wajah serius. Bukti cukup kuat untuk gugatan cerai dengan dasar perselingkuhan, katanya. Denny mengangguk pelan. Saya tidak mau ribut panjang, tapi saya juga tidak mau dipermainkan. Siap mental? Tanya Pak Rashid. Denny diam sebentar. Sudah tidak ada yang tersisa untuk dipertahankan. Surat gugatan disusun. Proses berjalan cepat. Data pernikahan, data anak, kronologi kejadian, semua ditulis rapi. Setiap kalimat terasa seperti paku yang menutup peti rumah tangganya. Setelah didaftarkan, panggilan sidang akan keluar, jelas Pak Rashid. Biasanya ada mediasi dulu. Denny tersenyum pahit. Mediasi hati saya sudah gagal duluan. Namun, ia tetap tanda tangan. Hari itu, keputusan resmi diambil. Reaksi Mawar. Saat Denny pulang dan meletakkan salinan gugatan di meja, Mawar langsung pucat. Mas, jadi benar. Suaranya bergetar. Denny tidak marah, tidak membentak. Justru itu yang terasa paling jauh.
Kamu sudah tahu arahnya, katanya tenang. Air mata Mawar jatuh. Aku masih mau berjuang. Berjuang itu sebelum hotel, bukan sesudah ketahuan, jawab Denny. Mawar menutup wajahnya. Tidak ada lagi kalimat pembelaan. Sore harinya, bengkel tempat Denny bekerja didatangi petugas pajak daerah dan 1 orang berseragam dinas perizinan. Mereka melakukan pemeriksaan mendadak. Pemilik bengkel bingung. Ada laporan masuk. Denny langsung paham arahnya. Malamnya Joko berbisik. Mas, ini tidak wajar. Bengkel kecil begini jarang diperiksa mendadak. Denny hanya menjawab pendek. Saya tahu siapa yang main. Tekanan finansial. Tidak berhenti di situ. Supplier underdeal yang biasa memberi tempo pembayaran tiba-tiba menolak kirim barang. Maaf mas, ada arahan dari atas, kata sales lewat telepon. Arahan siapa? Jawabannya menggantung, tapi sudah jelas. Hendra sedang menekan dari belakang layar. Pesannya sederhana, tarik gugatan atau hidupmu dipersempit. Tawaran terakhir. Malam hari Hendra menelpon lagi. Kita akhiri ini sekarang. Saya siapkan uang lebih besar dari kemarin. Saya tidak jual keputusan, jawab Denny. Pikirkan anakmu. Kalau kamu kehilangan pekerjaan, siapa yang susah? Denny menjawab pelan, tapi tajam. Yang merusak hidup anak saya itu bukan gugatan, tapi kamu dan ibunya. Telepon ditutup. Tekanan balik yang tak terduga. Denny tidak tinggal diam. Atas saran pengacara, ia membuat laporan resmi tentang dugaan intimidasi dan pencemaran nama baik online, termasuk postingan anonim yang menyerangnya. Beberapa bukti akun palsu ternyata terhubung ke karyawan perusahaan Hendra. Ini bisa jadi masalah hukum baru buat dia, kata Parasit. Untuk pertama kalinya, posisi tidak sebenarnya berarti pihak Denny. Sidang pertama menanti. Surat panggilan sidang datang lebih cepat dari perkiraan. Tanggal sudah ditetapkan. Mawar menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Aku benar-benar akan kehilangan semuanya, bisiknya. Denny menatap lurus. Keputusan dibuat dari tindakan. Di luar rumah, gosip belum berhenti. Tapi kini arahnya berubah. Bukan hanya soal perselingkuhan, tapi juga soal tekanan pengusaha keluarga kecil. Beberapa tetangga mulai diam-diam bersimpati pada Denny. Sunyi sebelum puncak. Malam sebelum sidang pertama, rumah terasa sangat tenang. Anak mereka tidur lebih cepat. Mawar duduk di lantai dekat kamar, memandang foto keluarga di ponselnya. Kalau waktu bisa diulang, katanya lirih. Denny mendengar, tapi tidak menanggapi. Karena ia tahu, besok bukan lagi soal emosi, tapi soal keputusan hukum yang akan mengakhiri segalanya. Pagi sidang pertama tiba. Langit cerah, tapi suasana hati semua yang terlibat terasa berat. Pengadilan agama kota itu sudah ramai sejak pukul 8. Orang datang dengan berbagai urusan rumah tangga. Tapi bagi Denny dan Mawar, ini adalah hari yang menentukan arah hidup. Denny datang lebih dulu bersama Pak Rashid. Ia berpakaian sederhana, kemeja rapi, celana hitam. Wajahnya tenang, tapi matanya keras. 10 menit kemudian Mawar datang dengan orang tuanya. Wajahnya pucat, langkahnya pelan. Ia tidak berani menatap Denny. Di sisi lain lorong, Hendra juga datang. Bukan sebagai pihak perkara, tapi sebagai saksi yang dipanggil. Kehadirannya langsung menarik perhatian. Beberapa orang mengenalnya. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu pengusaha material itu kan? Katanya kasus selingkuh. Ruang sidang yang membuka luka. Sidang dibuka. Hakim memulai dengan proses mediasi singkat. Apakah masih ada niat rujuk? Tanya mediator. Mawar menangis. Saya masih mau mempertahankan yang mulia. Semua mata menoleh ke Denny. Denny menjawab tenang. Kepercayaan saya sudah tidak ada. Mediasi dinyatakan gagal. Sidang pokok perkara dilanjutkan. Bukti diputar di depan umum. Pak Rashid menyerahkan bukti-bukti. Chat, transfer, foto hotel, rekaman suara lorong, log panggilan, dan data pertemuan. Hakim memeriksa satu persatu. Ruang sidang hening. Mawar menutup wajah saat screenshot chat dibacakan. Kata-kata mesra yang dulu terasa rahasia, kini terdengar memalukan di ruang terbuka. Ayah Mawar menunduk dalam. Ibunya terisak pelan. Hakim bertanya, apakah ini benar percakapan saudari? Suara Mawar nyaris tak terdengar. Iya. Itu seperti palu pertama yang memecah segalanya. Kesaksian yang berbalik. Hendra dipanggil maju. Awalnya ia mencoba tenang. Kami hanya hubungan bisnis yang kebablasan komunikasi. Hakim menatap tajam. Hubungan bisnis di kamar hotel? Tidak ada yang tertawa, tapi semua mengerti. Pak Rashid memutar rekaman suara dari lorong hotel.
Suara Mawar dan Hendra yang tertangkap jelas menyebut janji pertemuan. Wajah Hendra berubah. Lalu bukti transfer rutin muncul, dari rekening perusahaan Hendra ke rekening pribadi Mawar. Hakim bertanya, "Ini juga bisnis?" Hendra tidak bisa menjawab cepat. Untuk pertama kalinya, wibawanya runtuh di ruang publik. Fakta tekanan terungkap. Tidak berhenti di perselingkuhan, Denny juga menyerahkan bukti intimidasi. Rekaman telepon, pesan ancaman halus, serta jejak akun anonim yang menyerang nama baiknya. Hakim mengernyit. Ini sudah di luar perkara rumah tangga. Pak Rashid menjawab, "Benar Yang Mulia," dan sedang diproses terpisah. Beberapa pengunjung sidang saling pandang. Reputasi Hendra kini benar-benar tercoreng. Tangis yang terlambat. Saat diberi kesempatan bicara, Mawar berdiri dengan tubuh gemetar. "Saya salah. Tidak ada alasan yang membenarkan. Saya siap menanggung akibat," katanya sambil menangis. Hakim bertanya, "Apakah saudari membantah perselingkuhan?" Mawar menggeleng. "Tidak." Pengakuan terbuka itu membuat orang tuanya semakin hancur. Ayahnya menunduk dalam, ibunya terisak tanpa suara. Harga diri keluarga jatuh bersamaan. Tatapan terakhir di ruang sidang. Sidang ditunda untuk agenda putusan dan administrasi lanjutan. Saat semua berdiri, Mawar menoleh ke Denny. Berharap satu saja tanda lunak. Tidak ada. Tatapan Denny bukan marah, tapi kosong. Itulah yang paling menyakitkan. Di luar gedung, beberapa orang sudah merekam dan membicarakan. Nama mereka kini bukan lagi gosip gang, tapi cerita satu kota kecil. Hendra keluar cepat, dikawal stafnya, wajahnya tegang. Untuk pertama kalinya, ia tampak kalah. Menuju akhir. Di tangga pengadilan, Pak Rashid berkata pelan, "Secara hukum, ini sudah sangat kuat." Denny mengangguk. Tidak ada rasa menang. Hanya selesai. Sementara Mawar duduk di kursi lorong, menangis sendirian, sadar bahwa penyesalan selalu datang setelah semuanya terbuka. Hari putusan tiba. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang. Justru pagi terasa biasa. Terlalu biasa untuk sebuah akhir rumah tangga. Denny datang tanpa didampingi keluarga. Ia ingin semuanya selesai tanpa keramaian. Wajahnya lebih tenang dari sidang sebelumnya. Bukan karena tidak sakit, tapi karena sudah menerima. Mawar datang bersama orang tuanya. Tubuhnya lebih kurus. Tatapannya kosong. Selama proses sidang berjalan, ia jarang keluar rumah. Bisik tetangga, tatapan orang, dan rasa malu menjadi hukuman sosial yang berat. Ruang sidang tidak penuh, tapi cukup untuk menjadi saksi akhir cerita mereka. Ketukan palu yang mengakhiri. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas dan datar. Fakta perselingkuhan dinyatakan terbukti. Gugatan cerai dikabulkan. Hak asuh anak jatuh kepada Denny, dengan hak kunjung terjadwal untuk Mawar. Semoga para pihak dapat mengambil pelajaran. Tutup Hakim. Ketukan palu terdengar. Singkat, tegas, final. Mawar langsung menangis tertunduk. Ibunya memeluknya. Ayahnya hanya berdiri diam. Wajahnya penuh kekecewaan yang sudah habis kata. Denny menutup mata sebentar. Bukan lega, bukan bahagia, tapi selesai. Percakapan terakhir. Di luar ruang sidang, Mawar mendekat pelan. "Mas, boleh bicara sebentar?" Suaranya hampir tak terdengar. Denny mengangguk singkat. Mereka berdiri agak jauh dari orang lain. "Terima kasih sudah jadi ayah yang baik," kata Mawar sambil menangis. "Aku tahu aku tidak pantas minta apa-apa lagi, tapi jangan benci aku di depan anak." Denny menjawab pelan. "Saya tidak akan ajarkan anak membenci ibunya. Kesalahanmu cukup berhenti di kita." Tangis Mawar pecah lagi. "Kalau waktu bisa diulang?" katanya. Denny menatap lurus ke depan. Hidup bukan tombol putar ulang. Itu kalimat terakhir mereka sebagai pasangan. Nasib Hendra. Beberapa minggu setelah sidang, kabar beredar. Bisnis Hendra diperiksa atas laporan tekanan dan penyalahgunaan fasilitas perusahaan. Beberapa kontrak diputus. Namanya turun dari beberapa proyek. Istri Hendra menggugat pisah rumah. Lingkaran pertemanannya menyempit. Bukan karena satu kesalahan saja, tapi karena rangkaian keputusan sombong yang meremehkan dampak. Hidup setelah runtuh. Denny tetap bekerja di bengkel, tapi kini lebih fokus. Pemilik bengkel yang sempat ragu justru bersimpati,
Setelah tahu tekanan yang terjadi, beberapa tetangga yang dulu bergosip mulai bersikap biasa kembali. Anaknya tinggal bersama Denny. Setiap malam mereka makan sederhana. Tapi tenang. Tidak ada lagi telepon rahasia. Tidak ada lagi kebohongan. Rumah kecil itu terasa jujur. Penyesalan yang datang terlambat. Mawar pindah ke rumah orang tuanya di kota sebelah. Ia mulai berjualan online kecil-kecilan. Hidupnya tidak mewah, tapi cukup. Setiap jadwal kunjungan, ia datang membawa makanan kesukaan anaknya. Selalu tersenyum. Lalu menangis diam-diam di jalan pulang. Penyesalan tidak pernah absen. Bukan karena tertangkap, tapi karena menyadari apa yang hilang tidak bisa kembali. Sebuah kepercayaan dibangun bertahun-tahun, dan bisa runtuh dalam satu keputusan gelap. Perselingkuhan bukan hanya soal dua orang, tapi menghancurkan banyak hati, banyak nama, banyak masa depan. Dan seperti yang terjadi pada Denny dan Mawar, penyesalan hampir selalu datang setelah semuanya terlambat.